إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati dawil imani wal ihsan. Al-ghaniyyil ladzi lam tazal sahaibu judihi tasihhul khairati kulla waqtin wa awan. Al-alimil ladzi la yakhfa alaihi khawatirul janan. Al-hayyil qayyumil ladzi la taghidu nafaqatuhu bimarrid duhuri wal azman. Al-karimil ladzi ta'adzana bil mazid lidhabi syukran. Ahmaduhu hamdan yafuqul adda wal hisban. Wa ashkuruhu syukran nanalu bihi minhu mawahibar ridwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
daimul mulki was sultan, wa mubrizu kulli man siwahu minal adami ilal wijdan, alimiz zahiri wa man tawa alaihil janan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khiratu min nawa'il insan, nabiyyi rafa'allahu bil haqq hatta tadha wastaban, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal judi wal wafa'i wal ihsan. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atih, bimtisali awamirihi wa jtinabin nawahi, kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bersyukurlah kepada Allah. Syukur atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat sehat walafiat. Dan tentu saja nikmat terbesar, yakni nikmat iman dan Islam. Sehingga kita benar-benar beruntung sebagai hamba-hamba Allah yang ditakdirkan menjadi muslim. Islam merupakan identitas seorang hamba Allah yang diliputi rasa syukur dan berserah diri kepada takdir Allah, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Sehingga perasaan gembira, senang, dan optimis menjadi entitas tertinggi bagi seorang muslim. Salawat dan salam semoga teriring kepada khatamul anbiya wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pribadi yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, bertakwalah kepada Allah. Sebab hanya dengan takwa, eksistensi seorang muslim memiliki derajat yang begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kalenderisasi bulan Hijriah terdapat beberapa bulan yang dihormati sekaligus diistimewakan. Sebagaimana ditradisikan dalam bangsa Arab, terdapat di antaranya beberapa bulan yang diistimewakan dan dihormati, di mana di dalamnya terdapat hal-hal yang dilarang, juga terdapat hal-hal yang menjadi kebiasaan yang disukai sekaligus dihormati. Dalam Al-Quran disebut terdapat 4 bulan yang dihormati atau Ashhurul Hurum, yaitu bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dalam tradisi jahiliyah, bulan-bulan yang disebutkan tersebut sangat dihormati karena sepanjang bulan itu orang-orang berkumpul menyembelih hewan ternak mereka untuk dibagikan dan dimakan secara bersama-sama. Seraya terdapat juga larangan di dalamnya, di mana untuk tidak berperang dan menyakiti pihak-pihak yang lainnya. Al-Quran merekam secara jelas apa yang dilakukan bangsa-bangsa Arab ketika memasuki bulan-bulan haram, bulan yang telah ditetapkan Allah sejak langit dan bumi ini diciptakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Al-ayah. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah terdapat 12 bulan sebagai suatu ketetapan Allah pada waktu langit dan bumi ini diciptakan. Di antaranya terdapat 4 bulan yang dihormati. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu sendiri di dalam bulan-bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 36. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam beberapa bulan yang sangat dihormati tersebut terdapat satu kalimat yang perlu digarisbawahi dan ditekankan, yaitu fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian
menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Menurut Imam Ibnu Katsir, ayat ini mengandung pengertian agar di setiap bulan haram dilarang untuk bermaksiat kepada Allah, menghalalkan apa yang diharamkan Allah, termasuk di dalamnya melakukan peperangan, dan tentu saja dapat menahan diri dari segala macam urusan yang sekiranya dibenci dan mendatangkan siksaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Abbas menafsirkan kalimat Ashhurul Hurum sebagai bulan-bulan yang dikhususkan sekaligus diagungkan, sehingga melakukan amal kebajikan walaupun dipandang kecil tetapi justru diganjar dengan pahala yang bernilai lebih besar dibanding pahala di bulan-bulan yang lainnya. Para ahli tafsir Al-Quran sepakat bahwa yang dimaksud dengan 4 bulan yang dihormati itu adalah bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Hal ini didasarkan atas sebuah riwayat yang berasal dari Sidqah bin Yasar dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW ketika melaksanakan haji wada di Mina, beliau pada pertengahan hari tasyrik kemudian berkhutbah, "Ya ayyuhan nas, inna zamana qad istadara ka hayati yawma khalqallahi samawati wal ard, wa inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran minha arba'atun hurum, awwalahunna Rajab, mudarrun baina Jumadi wa Sya'ban, wa Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wal Muharram." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya zaman itu terus berputar sebagaimana ketetapan hari-hari sejak ditetapkannya langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hitungan bulan-bulan menurut Allah itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang sangat dihormati dan diagungkan, yaitu bulan Rajab yang menjadi kebiasaan kabilah Mudhar, kabilah sebelum Quraisy, yang berada di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban, lalu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Hadirin yang dirahmati Allah, Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagaimana dikutip dalam karyanya Tabyinul Ajib bima warada fi syahr Rajab mencatat salah satu isi khutbah Rasulullah SAW ketika hendak memasuki bulan Rajab. Dalam khutbahnya Nabi menjelaskan beberapa keagungan yang ada di dalam bulan haram yang satu ini. Di antaranya, Syahrul Rajab syahrullah, tudha'afu fihi al-hasanat wa tustajabu fihi ad-da'wat, wa yufarriju 'anil kurabat, la yuraddu fihi lil mu'minina da'wah, faman iktasaba fihi khairan du'ifa lahu fihi ad'afam mudha'afah. Artinya, bulan Rajab adalah bulan Allah. Kebaikan dilipat gandakan di dalamnya, doa-doa diterima, kesusahan dihilangkan, dan tidak ada doa yang terkabul dan tidak ada doa yang tertolak dari orang-orang yang beriman. Barang siapa yang melakukan kebaikan di dalamnya, maka pahalanya akan dilipat gandakan dengan berlipat-lipat. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak hanya itu, di antara para ulama juga berpendapat bahwa puasa di bulan Rajab ini sangat dianjurkan, dengan tentu saja didukung oleh banyak sekali riwayat yang menceritakan hal ini. Secara umum, berpuasa disunahkan pada bulan-bulan yang dihormati tersebut, dan secara khusus ada pula di antara mereka yang mengistimewakan bulan Rajab sebagai bulan yang disunahkan berpuasa bagi umat muslim. Hal ini didasarkan atas sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Dawud yang berasal dari Abu Mujibah Al-Bahili, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Sum minal hurum watruk." Berpuasalah kalian pada bulan-bulan haram atau tinggalkan. Hadis ini diulang ucapannya Rasulullah sebagaimana yang tertera dalam redaksi Abu Dawud. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bulan Rajab juga merupakan pengingat karena kita berada dalam jeda 1 bulan menuju bulan Ramadan. Sebagaimana terekam dalam sebuah riwayat yang berasal dari Usamah bin Zaid ketika dirinya bertanya tentang puasa di bulan Rajab kepada Rasulullah SAW. "Saya tidak pernah melihat engkau berpuasa di bulan-bulan tertentu kecuali di bulan Sya'ban."
Lalu Nabi menjawab, itulah bulan di mana seringkali melupakan manusia karena berada di antara Rajab dan Ramadan. Di bulan itulah disetorkan seluruh amal setiap orang ke hadapan Allah, dan saya sangat senang ketika amalku dibawa ke hadapannya sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Imam Asy-Syaukani dalam karyanya Nailul Autar menjelaskan soal yang dimaksud dalam redaksi hadis tersebut. Sesungguhnya bulan Sya'ban merupakan bulan yang seringkali dilupakan orang karena berada di antara Rajab dan Ramadan. Merupakan makna atas disunahkannya puasa di bulan Rajab. Keagungan bulan Sya'ban adalah karena Rasulullah melakukan puasa di dalamnya, dan keagungan bulan Rajab adalah ketika orang-orang Arab mentradisikan penyembelihan di dalamnya, sehingga keduanya memiliki keagungan dan keistimewaan yang sama yang seringkali dilupakan manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah wa kafa wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Hadirin yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sebab hanya dengan ketakwaan manusia menjadi bermanfaat bagi yang lainnya, dan tentu saja memiliki derajat yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa tidak saja berupaya menggapai kedekatan kepada Allah melalui serangkaian ibadah yang bersifat mahdhah, tapi juga berupaya meneladani sifat-sifat Allah sehingga membentuk karakteristik takwa dalam diri seseorang mukmin. Oleh karena itu, seorang beriman akan tumbuh menjadi pribadi yang baik, selalu dibutuhkan dan senantiasa memberikan manfaat untuk umat. Di bulan Rajab inilah bagaimana kita ditunjukkan sebuah peristiwa besar yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diperjalankan oleh Allah pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sebuah perjalanan yang syarat nilai dan pelajaran, di mana ketakwaan seseorang dapat diukur melalui seberapa sering mereka bersujud dari satu masjid ke masjid yang lainnya, dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Sujud merupakan identitas sejati seorang muslim, sebab hanya melalui sujud kita berhak menyandang gelar sebagai hamba Allah yang begitu lemah, seraya mengakui betapa besar dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala firman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan supaya kamu dapat kemenangan. Hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama berdoa, menengadahkan tangan, sama-sama berharap, serta mengharap ridho Allah, dan semoga Allah meridhai kita semua.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'an al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi wasyuf al mukhtalifat wa syada'id wal mihan ma dhahara minha wa batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amah. Innaka ala kulli shay'in qadir, innaka ala kulli shay'in qadir, innaka ala kulli shay'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikra akbar. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.